Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ibadah minggu kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Grace Bustami dari GPIB Cililitan. Majelis tugas, Penatua Erin, Penatua Ninik, Penatua Sumarno, Penatua Rido, dan Penatua Manunggal. Kita juga kedatangan tamu dari Penatua GKI Sunter. Pemandu pujian Bapak Ivan dan Ibu Siska. Pengiring pujian Ibu Evi, Saudara Felika, pengisi pujian Orsora dan Komisi Remaja Olivia. Pendoa Penatua Dani, Multimedia dan Sound System, Saudari Livia, Saudara Sugeng, dan Penatua Risa. Dalam rangka pertukaran penatua seklasis Jakarta Timur, pada hari ini kita kedatangan Penatua Angelik C. Budiman dan Penatua Tanirawati Rasid, penatua dari GKI Suntermas. Sedangkan Penatua Hendata, Penatua Richard M. Sutopo, dan Penatua Fabulous Takahindangen melayani di GKI Kota Wisata Cibubur pada pukul 9.30. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok mengadakan kegiatan aksi donor darah yang diadakan pada hari ini mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 11. Bertempat di kantor RW GKI Cipinang Elok. Untuk peserta yang memenuhi syarat bisa ikut melaksanakan donor darah setelah kebaktian selesai. Jemaat yang telah berusia di atas 17 tahun dan berbadan sehat diharapkan untuk berpartisipasi dalam aksi sosial donor darah ini. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok akan melaksanakan Sakramen Baptisan Kudus Anak pada hari Minggu 17 Desember 2023. Bagi para orang tua yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat mendaftar pada tata usaha gereja dengan cara 1. Mengisi formulir permohonan, dan 2. Melampirkan fotokopi piagam pernikahan gerejawi, akte pernikahan, dan akte kelahiran anak. Pendaftaran dibuka pada hari Minggu 29 Oktober 2023 dan akan ditutup pada hari Minggu 25 November 2023. Komisi Dewasa GKI Cipinang Elok mengundang Oma Opa untuk hadir dalam acara Persekutuan Lansia pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pada pukul 10 pagi bertempat di F9. Kami sangat mengharapkan kehadiran Oma dan Opa tepat pada waktunya. Bila memerlukan jemputan, Oma Opa dapat menginformasikan ke tata usaha gereja 1 hari sebelumnya. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri yang diberi nama Arabella Kinasih Gusti Wisnuwardana. Lahir pada hari Selasa 7 November 2023, anak dari Bapak Kenan dan Ibu Afilia, cucu dari Bapak Pram dan Ibu Rita. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat atas kelahirannya. Tuhan memberkati. Badan Pekerja Majelis Klasis Jakarta Timur, Bidang Kespol, GKI Cipinang Elok, dan Gria Kasih Indah mengadakan medical check-up pada hari Sabtu 18 November 2023, Sabtu depan, pada pukul 7.30 sampai dengan 10.30, bertempat di GKI Cipinang Elok, Blok F nomor 9. Macam-macam jenis check up dan biayanya adalah seperti yang tertera di flyer di Warta Jemaat. Bapak Ibu yang berminat mengikuti dapat mendaftarkan diri melalui tata usaha GKI Cipinang Elok pada jam dan hari kerja.
Pendaftaran ditutup pada H-3 sebelum pelaksanaan check up. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sehubungan dengan Natal, kepada Bapak Ibu saudara sekalian, Panitia Natal berencana membuat kalender Natal 2024. Dalam kalender tersebut akan ada 3 lembar di awal tahun untuk kolom ucapan selamat. Bila saudara tertarik untuk ikut memberi ucapan, maka contohnya seperti yang ada di Warta Jemaat dan ukuran dalam bentuk ukuran kalender A5. Setiap lembar terdiri dari 8 kolom. Pendaftaran dapat direkap oleh ketua wilayah dan diserahkan ke panitia sebelum tanggal 19 November 2023. Berikut HUT GKI yang ke-42 yang baru kita rayakan minggu ini. GKI Cipinang Alok kita tercinta. Diresmikan sejak 1 November tahun 1981, telah melalui perjalanan panjang berliku namun penuh sukacita. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Hari Minggu yang lalu, kita merayakan ulang tahun ke-42 tahun GKI Cipinang Elok yang kita cintai. Perjalanan panjang yang tidak mudah, tapi puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memimpin dan menyertai dalam perjalanan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami jemaatnya. Amin.
kita baru saja merayakan HUT GKI Cipinang Elok yang ke-42. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum mulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari KJ 17, Tuhan Allah Hadir. Ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Umat Tuhan, terimalah salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Satu Tesalonika 5 ayat 1 dan dilanjutkan 4-6 memberitakan demikian. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Engkau terang buana
Umat Tuhan, mari dengan penuh rasa sesal dan juga malu kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Silakan berdoa lebih dahulu dan saya akan menutupnya dalam doa bersama. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, tidak ada yang dapat kami sembunyikan dari Engkau. Setiap pengakuan yang sampai kepadamu, setiap penyesalan yang dibukakan padamu, biarlah boleh mendapatkan belas kasihan. Dan ajar kami untuk tidak mempermainkan pengampunan yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus kami berdoa kepada Bapa di surga dan mengakui pelanggaran kami. Amin. Tuhan diundang berdiri dan mari bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah sebagaimana diberitakan melalui 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 yang memberitakan demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
kasihnya agunglah Sang Putra menjelma. Ia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ketika kasih-Mu tidak ada bandingannya ya Bapa di dalam Kristus, maka kami pun juga mau belajar mengasihi Engkau tanpa pernah menghitung apa yang sudah kami terima. Itu sebabnya saat ini kami mau belajar lagi dari firman-Mu dan kami percaya setiap hal yang kami dengar, setiap hal yang kami renungkan, Roh Kudus membantu kami untuk dapat memahaminya dan memberikan kepada kami keberanian untuk melakukannya di dalam hidup kami. Sehingga kami dapat merespon dengan tepat ketika kasih-Mu yang tidak ada bandingannya itu kami terima. Mari ajari dan bimbing kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil berdasarkan Matius 25 ayatnya yang pertama sampai 13. Matius pasal 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 yang memberitakan demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sehat, shalom. Ya, kita hari ini temanya siapkanlah minyakmu. Udah ketahuan lah ya, bacaannya tadi udah biasa didengar belum? Hah? Bacaannya tadi yang dibaca udah biasa nggak? Familiar nggak? Tahu nggak ceritanya? Tahu nggak maknanya? Terus ngapain dikotbahin? Bisa digembalakan saya setelah ini sama Pendeta Diana. Oke. Ya, karena memang saya itu berkali-kali kalau Alkitab itu dibaca walaupun ayatnya sama, tetap aja ada sesuatu yang baru ya yang kita dapat ya. Dan saya juga percaya itu, sehingga saat ini walaupun ini kalau muka emang harus banget ya. Muka harus ya. Nggak bisa ayatnya aja. Oke. Ya. Insecure sama muka sendiri. Ya, baik. Ada sesuatu yang baru yang saya mau bagikan sama Bapak Ibu. Tapi ini butuh kerjasama. Bisa nggak sih kita kerjasama? Bisa ya. Kayak mana mau mulai? Mau bilang kerjasama aja udah nggak ada yang mau kerjasama. Bisa ya. Nah kayak gitu dong. Semangatnya ya kan. Udah mau bulan Desember. Semangatnya masih begini aja. Semangat Januari. Ya, oke. Mau minta kerjasama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jujur. Nah, pertanyaan yang pertama ini, bukan deh, saya minta Bapak Ibu untuk milih ya, milih aja dari antara dua. Cuma mohon maaf, jawabannya nggak boleh delay. Oke? Karena kalau delay itu tandanya udah mikir tuh, oke, gitu. Jadi jawabannya tuh jawaban impresi, jawaban pelajaran PMP gitu deh. Ya, yang nggak tahu PMP berarti junior. Taunya PPKN kan? Ya, sama budi pekerti kan. Nah, PMP. Ya, jadi jawabannya nggak boleh delay, bisa ya? Ya. Saya kan bukan Mama Loren yang bisa menebak jawaban. Jadi tolong dijawab kalau ditanya. Oke, pilih antara dua ini ya. Sinamot dulu apa tempat tinggal dulu? Tahu sinamot nggak sih? Tahu ya? Yang nggak tahu tolong tanya sama yang tahu. Masa dijelasin lagi di sini? Sinamot tuh apa ya? Mas kawin ya? Mas kawin ya? Ya, mas kawin dulu apa tempat tinggal dulu? Kayaknya yang bilang tempat tinggal itu semua perempuan. Kita butuh rasa aman ya. Kita butuh rasa aman. Udahlah sinamot mah bisa di ini, tapi kalau tempat tinggal kan gak enak banget ya kalau. Oke. Jadi sinamot apa tempat tinggal udah dijawab ya. Berikutnya, kemauan belajar atau bimbel terkenal? Tapi kenapa anaknya ditaruh di bimbel? Anaknya nggak punya kemauan ya? Oh iya boleh. Berikutnya, jenjang pernikahan apa jenjang karir? Hati-hati loh, hati-hati sama jawaban, hati-hati, terutama bagi yang jomblo, itu bisa didengar loh. Teman saya ya, dia
dia dari pertama saya kenal dia tuh dia udah kepengen nikah gitu ya. Tapi berulang kali gagal gitu. Jadi kemudian saya dengar dia dijadiin adalah dapat jabatan gitu ya. Terus dia bilang, saya telepon, ih hebat kamu sekarang udah dapat jabatan. Ya aku tuh doanya padahal jenjangnya tuh jenjang pernikahan. Kenapa aku dapetnya jenjang karir kata dia gitu. Jadi jenjang karir atau jenjang pernikahan? Hati loh. Kalau yang udah nikah mah ya nggak apa-apa ya jenjang karir ya. Kalau jomblo, oke, ya udah. Jawabannya dijawab di gereja. Ya, berikutnya. Wajah glowing apa otak cerdas? Kenapa pakai skincare? Skincare juga ada berapa macam ya kan? Netesin inilah, itulah. Aduh, berikutnya. Sehat atau enak? Yang enak udah gak pengen. Tapi kenapa masih nyari babi rica? Katanya sehat. Oke, berikut. Nabung baru beli cash apa kredit dan bisa nabung? Pantesan gak kebeli-beli ya. Nabung dikit, habis, nabung dikit, habis gitu ya. Akhirnya kredit-kredit juga. Berikutnya. Bakmi bak atau bakmi ayam? Tadi bilangnya apa? Sehat. Kenapa bakmi bak? Bakmi bak sehat. Oh, setuju. Di dekat Ciplok ada bakmi bak nggak? Mau ngusulin ke majelis. Kalau ntar pendetanya habis khotbah, udah ada bakmi bak gitu. Kode keras. Bu Erin dengerin. Mohon maaf untuk yang berikutnya aja Bu. Yang ntar sore maksudnya. Oke, selanjutnya. Jalan kaki apa nge-gym? Nge-gym mahal ya. Setahun 5 juta. Gak datang sekali, ngenes banget ya kan. Berikutnya. Nah, ini buat yang udah nikah. Couple maksudnya bajunya samaan gitu loh ya. Namanya kapelan ya. Bukan kapalan, bukan. Couple ya. Baju kapelan, outfitnya itu kapelan tapi nggak mesra atau nggak samaan tapi mesra. Kok kapelan tapi mesra sih? Jawabannya jangan bikin jawaban ketiga dong, orang bikin ini soal ini susah. Kapelan tapi nggak mesra atau nggak samaan tapi mesra. Oh, bapak-bapak, ibunya tuh pengen kan katanya perempuan itu ya harus dengan kata-kata yang manis gitu, nggak apa-apa bajunya nggak samaan, ya kan? Tapi yang penting digandeng gitu loh. Jangan cuma pas lewat toko mahal aja terus dipegang tangannya. Tapi berjalan juga gandeng, oke? Ya jadi kenapa masih diingat nggak jawabannya tadi? Ingat ya? Oke. Saya mau ngasih tahu. Apa yang diutamakan itulah yang menentukan akhir cerita. Oke? Apa yang kita utamakan, apa yang tadi kita jawab itu kan berarti yang kita utamakan dong. Itu yang akan menentukan akhir cerita. Ya kan? Dengan semua jawaban yang tadi sudah kita sampaikan, itu akan menentukan akhir ceritanya seperti apa. Oke? Nah, untuk pendengar masa Yesus, ya, akhir cerita dari lima gadis yang bodoh itu seperti gini. Orang kalau dengerin Yesus bilang yang 5 itu pada akhirnya nggak bawa ini, terus mereka nggak bisa masuk gitu ya. Orang yang zaman itu dengernya gini, kok bisa sih? Jadi akhir ceritanya Yesus itu kalau ditanggapin atau didengar oleh orang yang waktu itu maksudnya yang ada di masa itu yang kenal budaya itu, mereka kok bisa ya? Kok bisa kayak gitu sih? Gitu ya. Kenapa? Karena gini. Kan 10 gadis ya. Mereka itu kan orang situ. Oke. Mereka itu tahu kebudayaan situ. Mereka itu tahu kebiasaan waktu itu, bahwa yang namanya hari pernikahan itu nggak kayak kita dari jam sekian sampai jam sekian, enggak. Tetapi mereka tahu kalau yang namanya mau pengantenan itu pengantin laki-lakinya datang nggak tahu kapan. Kenapa nggak tahu kapan? Rapatin mas kawin.
Jadi kalau selama negosiasinya belum selesai, itu pengantin nggak boleh jemput pengantin laki nggak boleh jemput pengantin perempuan. Jadi harus negosiasi dulu, gitu. Jadi kalau negosiasi nggak tercapai, ya udah, bisa sampai tengah malam gitu. Jadi pokoknya rapat aja dulu. Pokoknya ngalah-ngalahin PMJ deh, ya. Kalau itu kan ada waktunya, kalau ini nggak ada waktunya. Jadi 10 gadis ini udah tahu kalau yang namanya pengantin, kan mereka disuruh bawa sebenarnya sih obor ya, bukan pelita yang kecil-kecil itu, tapi obor karena yang dipakai menerangi jalan gitu. Jadi ada nama tarian obor gitu. Itu obor itu tiap 15 menit harus dikasih minyak tiap 15 menit gitu. Jadi yang mereka bawa itu sebenarnya kan obor. Nah, selama mereka nunggu ya, yang nggak tahu pengantin laki-lakinya itu nyampainya kapan gitu ya, mereka akan bikin apa aja supaya mereka tetap di luar karena mereka nggak bisa masuk ke dalam. Karena begitu pengantin laki-laki datang, mereka harus menerangi jalannya pengantin laki-laki gitu. Jadi mereka ini adalah 10 orang yang udah tahu bahwa pengantin laki-laki itu bakal datang tidak tahu kapan waktunya. Jadi siap aja. Karena mereka harus menerangi jalannya si pengantin sekalian menarikan tarian obor gitu ya. Nah berikutnya 10 gadis ini itu sahabatnya perempuan. Ya kan, sahabatnya pengantin perempuan. Berarti kan kalau itu adalah harinya temennya dia gitu ya, hari bestinya. Seharusnya kan yang diutamakan yang bestinya gitu loh. Maksudnya mereka akan bikin apa aja supaya bestinya ini bahagia, supaya bestinya ini senang. Yang diikutin tuh pasti kemauan bestinya gitu. Bukan pendapatnya mereka. Bawa segini aja, nyiapin segini aja. Bukan pendapat mereka yang penting. Suksesnya acara itu yang lebih penting gitu. Karena mereka akan melakukan segala sesuatu untuk bestinya gitu. Oke? Nah karena 2 alasan ini, kita bisa lihat, sekalipun mereka tahu, ya, mereka tahu kebiasaan waktu itu, mereka tahu bahwa pendapat mereka nggak penting karena itu adalah hari bestinya, ya. Tetapi kita lihat mereka memilih apa yang mereka mau utamakan, 5 milih ini, 5 milih itu, dan pilihan mereka ini menentukan endingnya seperti apa. Nah, sekarang kita mau ngomongin kita nih, ya. Orang Kristen itu bukan yang nggak tahu bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Orang Kristen bukan yang nggak tahu. Ini kan yang diomongin sebenarnya orang-orang kita gitu, orang percaya, bukan orang kafir, bukan. Ini orang percaya. Orang percaya itu bukan yang nggak tahu bahwa Yesus akan datang kembali, bukan yang nggak tahu. Kita tahu tepatnya aja, waktunya, siang apa malam gitu kan, tanggalannya gitu. Kita semua tahu bahwa itu akan pasti terjadi gitu. Ya, cuman kita nggak tahu, mau hitung, banyak yang coba-coba hitung pakai ini itu. Terus yang waktu itu loh, yang ada kejadian semuanya jual-jual harta benda terus ngumpul, terus minta diangkatin gitu kan. Angkatin, emang diangkatin bukan sih? Mereka diangkatin gak sih? Diangkatin lah, kantor polisi. Ya kan, terjadi pengangkatan kan ke kantor polisi gitu. Jadi orang Kristen bukan yang nggak tahu Yesus akan datang kembali. Orang Kristen bukan yang nggak tahu kalau kedatangan Yesus itu, kedatangan kedua itu nggak tahu terjadi kapan gitu. Bukan yang nggak tahu itu, ya kita semuanya tahu. Tapi kita punya pilihan untuk apa yang mau kita utamakan saat ini. Pilihan apa yang mau kita utamakan saat ini. Dan kita punya kesadaran penuh. Ya, jadi kalau saat ini kita milih apa gitu, kita mengutamakan apa gitu. Kita ini punya kesadaran penuh bahwa kalau kita milih ini, nanti akan terjadi begitu. Gitu ya. Orang Kristen bukan yang nggak tahu. Dan kalaupun saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya mengutamakan sesuatu, kita punya kesadaran penuh tentang apa yang akan terjadi di akhir. Tapi kenapa banyak dari kita yang milihnya yang keliru? Ya, kenapa banyak dari kita yang milih yang keliru? Nah, ya, kita bahas nih. Saya tuh pernah baca cerita tentang satu ayah pemabuk. Tapi ini juga waktu ditaruh, ini mah relate banget sama hidup saya juga ya. Bukan saya pemabuk, bukan. Tapi ayah pemabuk yang membesarkan 2 anak laki-laki ya. Nah, satu anak jadi pemabuk.
Yang satunya lagi nggak pernah minum minuman keras. Lalu kemudian ditanyalah dua anak ini, ya, kenapa kamu jadi pemabuk? Karena aku melihat ayahku mabuk. Itu jawaban yang pemabuk, ya kan? Sementara yang nggak pernah minum minuman keras juga ditanyain, kenapa kamu nggak jadi pemabuk? Jawabannya adalah karena aku melihat ayahku mabuk. Jawabannya sama nggak yang 1 sama 2? Sama. Tetapi kenapa endingnya beda? Triggernya, pemicunya satu, si bapak. Jawabannya sama, aku melihat ayahku mabuk. Tetapi hasilnya beda. Ya, kenapa? Karena, iya, tuh kan, lolos kan. Ulangan juara loh itu, langsung nyaut loh. Yang satu memilih yang benar, yang satu memilih bukan tidak benar. Bukan yang benar. Pembenaran. Nih kita lagi mau ngebahas kenapa banyak yang bikin hal yang keliru gitu loh. Padahal kita udah tahu tapi bikin yang keliru gitu. Karena yang satu itu memilih yang benar, yang satu memilih pembenaran. Oke? Bisa nggak bedain pembenaran sama benar? Jawab kan Bapak Ibu, kalau saya kasih contoh, misalnya saya kasih contoh, jadi begini Bapak Ibu, yang termasuk pembenaran itu adalah, kan bosan dengernya, ya enggak? Bapak Ibu, yang maksudnya benar itu adalah yang begini, kan bosan dengernya. Mendingan saya tanya aja, Bapak Ibu bisa nggak ngebedain? Oke, bisa. Cuman satu yang bisa mau jawab, bisa ya? Oke, kita jangan insya Allah juga. Kita tes ya. Bapak Ibu tolong bilang ini benar atau pembenaran gitu ya. Boleh ya? Boleh ya. Berikut pertama, bisa bedain. Maaf ya saya angkat ini ya, soalnya contekan khotbahnya di sini. Bukan lagi nge-WA loh. Ya. Bedain antara mana yang benar dan mana yang pembenaran. Oke, siap? Siap. Nah, itu dong. Itu kayak ketua kelas tuh. Kalimatnya gini. Aku mukul karena duluan dipukul. Benar atau pembenaran? Pembenaran. Berarti kita menganggap bahwa boleh dong aku mukul orang aku yang duluan, ya kan? Ya kan? Nah, selanjutnya. Enggak, saya kasih pinjam 100 sampai 100 yang kemarin dibayar. Yang sekarang itu loh, hashtag pinjam dulu 100, besok ku ganti gitu. Kalau emang besok ada 100, kenapa mesti pinjam? Tunggu aja besok. Ya kan? Nah, enggak, saya kasih pinjam 100 sampai 100 yang kemarin dibayar. Itu benar lah. Iya dong, dia nggak akan kasih pinjam. Kalau dia bikin begitu ya kasihan temennya, bakal ngutang lagi gitu. Benar. Yah, model begini. Jadi gitu ya. Jadi maksudnya kalau nggak dikasih utangan udah. Itu orangnya lagi sayang sama kita loh. Ya kan? Nah, selanjutnya. Udah cukup sabar. Pembenaran atau benar? Makin hilang ini jawaban, udah nggak ada yang mau jawab. Sudah cukup sabar. Pembenaran atau benar? Pembenaran, benar. Artinya kan kita bilang, boleh dong aku nggak sabar, orang aku udah cukup sabar gitu ya kan? Ya, oke, lanjut. Selingkuh karena duluan diselingkuhin. Wah, cepet kalau yang ini. Kenapa bisa cepet ya? Oke, itu pembenaran. Ingat ya, ingat. Tolong diingat jawaban Bapak Ibu sendiri. Ya, yang namanya selingkuh karena diselingkuhin itu pembenaran, bukan benar. Lanjut. Berikutnya, pasti cukup. Benar atau pembenaran? Benar. Ini pasti cukup. Benar. Oke? Sudah jenuh. Pembenaran. Sudah jenuh, pembenaran. Terus kalau jenuh terus mau ngapain? Nah, kalau udah jenuh terus mau ngapain? Mau diselesaikan aja udah nih. Itu namanya pembenaran ya. Ini saya lagi acting. Ya, berarti pembenaran. Lanjut. Udah kelamaan nunggu.
Hah? Benar atau pembenaran? Udah kelamaan nunggu. Pembenaran ya. Boleh dong saya berubah setia, orang saya udah kelamaan nunggu, kamu gak ngelamar-lamar. Ya kan? Makanya cepetan mumpung dia masih mau. Harganya juga belum tinggi-tinggi banget. Lanjut. Namanya juga manusia. Pembenaran, ingat ya, ingat. Please. Ingat. Jangan ngomong apapun yang pakai acara. Namanya juga masih manusia. Hey, dirimu berbicara dengan diriku yang manusia juga. Mohon maaf. Ya kan? Kan sebenarnya kalau ngomong kayak gitu tuh kecuali kalau misalnya ya. Ini bos, ini bawahan. Lah si bawahan ngomong, situ enak bos. Aku kan bawahan, masuk akal. Lah kalau nih, ini manusia. Yang ini manusia. Ya namanya juga masih manusia. Lah sini apa dong? Goib. Gitu loh. Jadi jangan kalau lagi ngomong, kecuali kita lagi berhadapan sama malaikat. Nah enak, situ malaikat, saya kan masih manusia, wajar dong. Malaikatnya terima, oh ya benar juga ya, kamu kan masih manusia. Lah kalau dua-duanya masih manusia, situ nganggap saya apa gitu. Jadi tolong kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, kita tersinggung, tolong tersinggung. Berarti dia nggak nganggap kita manusia dong. Terus itu nganggap kita apa? Ya kan? Nah udah. Jadi jangan pakai kata-kata itu lagi ya, haram hukumnya. Dengar baik-baik, bersyukur aja. Pembenaran atau benar? Bersyukur aja. Pembenaran, benar, pembenaran. Ya, bersyukur aja adanya cuman kayak gitu. Itu kita lagi protes sama Tuhan itu. Bersyukur aja dapatnya mukanya pas-pasan tapi sayang sama kamu. Hey. Ya, bersyukur aja hari ini makannya tempe. Lah. Itu kita lagi menghina sama Tuhan. Tuhan kasih ayam buat orang lain, kitanya dapat tempe. Gitu kan berarti. Tuhan kasih yang cakep buat yang lain, kita dapatnya yang pas-pasan kayak gini. Lah. Kan situ yang nyari, situ yang iyain, situ yang komplain. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau bersyukur titik aja, udah nggak usah pakai aja lagi di belakang. Bersyukur aja, aja itu bener-bener Tuhan waktu lihat gemes deh. Ya, bersyukur, that's it, ya kan? Nasi sama tempe, Tuhan makasih. Semoga ini terasa seperti ayam, itu kurang ajar namanya. Enggak gitu juga dong. Lah tempe juga merasa diperlakukan tidak menyenangkan dong. Hei, aku tempe ya, bukan ayam ya, mohon maaf. Masa kamu mengharapkan aku jadi ayam? Duh, ya kan? Jadi tolong Bapak Ibu kalau waktu bersyukur ajanya jangan dipakai ya. Bersyukur. Titik. Ya, berikutnya. Gak bakal terlambat. Benar atau pembenaran? Hah? Apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Amin. Jadi kalau nggak terlambat, yakini nggak terlambat. Itu bukan pembenaran, nggak bakal terlambat. Itu benar. Ya, emang kita nggak ngerti, tapi nggak apa-apa. Itu benar. Oke, nggak bakal terlambat. Yakinkan satu sama lain nggak bakal terlambat. Itu benar, bukan pembenaran. Bisa dibedain ya? Oke, lanjut. Aku ngambil pinjol karena gak ada yang mau ngasih pinjeman. Oke, jadi jangan ngomongin itu ke orang ya. Ya, aku ngutang karena gak ada yang ngasih pinjeman nih gitu. Berarti kita nyalahin orang yang gak ngasih utangan dong. Enak aja. Orang saya kerjanya buat keluarga saya situ ngutang. Hidup memang gak bisa gak pakai utang. Orang kaya aja ngutang ya kan. Orang kaya aja kredit ya enggak. Cuman kalau mereka kan kreditnya kapal gitu, kita kan kreditnya motor. Ya kan? Mereka kreditnya kapal, pesawat gitu. Kalau kita kan kreditnya motor. Beda jalur banget. Cuman kan sama-sama ngutang. Tapi gitu ya, tapi ada orang yang
suka memanfaatkan, suka apa sih namanya, playing victim gitu. Aku ngambil pinjol kan karena nggak ada jadi harus gimana dong? Oke, jadi itu namanya pembenaran, bukan benar. Jadi Bapak Ibu, saya mau ngasih tahu gini, kenapa saya minta Bapak Ibu untuk ngebedain, karena gini, benar sama pembenaran itu bedanya jelas. Karena bedanya jelas, kita nggak bisa ngeles. Ya, kita nggak bisa ngeles. Orang bedanya jelas kok. Makanya setiap keputusan yang keliru itu sebenarnya kita tahu itu keliru. Cuma kita tetap ngambil keputusan itu. Kita tahu endingnya seperti apa. Tetapi kita ngerasa, udahlah nanti aja lah, kesusahan sehari cukup untuk sehari lah. Tapi kita tahu endingnya akan seperti apa. Ya. Jadi hari ini memang bicara mengenai zaman-zaman akhir, hari-hari akhir. Tapi karena saya nggak tahu hari akhirnya kapan gitu ya. Nggak ada surat pemberitahuannya juga ya. Jadi balik lagi kita ke awal. Mana yang mau Bapak Ibu, Saudara dan saya utamakan. Mana yang mau kita pilih. Ya. Karena kan cerita hari ini jelas banget gitu ya. Supaya jangan sampai ketika melihat akhir cerita kita, netizen itu kan maha benar ya. Netizen itu komen gini, kok bisa sih? Dia lihat orang Kristen ngambil keputusan yang keliru, padahal kita tahu apa yang benar, terus dia bilang, kok bisa sih? Ya, tapi komennya netizen itu nggak penting kok. Emang penting komennya netizen? Enggak lah, nggak penting lah. Berarti yang benar apa? Tapi supaya jangan sampai akhirnya kita beli minyak nih. Akhirnya minyaknya kebeli nih. Tapi kita gak dibukain pintu. Karena udah telat. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk.
Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Sekarang kami mengerti. Ketika kami akan mengambil keputusan apapun, dan kami telah menyadari apa yang akan menanti kami di akhir cerita, bantu kami untuk mengambil keputusan hanya yang benar, bukan pembenaran. Terima kasih sudah membuat kami mengerti, dan selanjutnya biarlah kami berani untuk mengambil keputusan-keputusan benar. Karena kami menyadari apa yang menanti kami di akhir keputusan kami dan di akhir cerita kami. Terima kasih ya Bapa, untuk itulah kami berdoa memohon kepada bangsa dan negara kami, Engkau berikan kepada setiap pemimpin kami, bahkan kami sebagai anak-anak negeri, keberanian untuk mengambil keputusan dan mengambil langkah, juga bersikap yang benar. Terutama ketika kami akan menghadapi tahun politik, biarlah itu boleh menjadi pesta demokrasi yang membuat kami anak-anak bangsa ini belajar menghargai perbedaan di antara kami dan saudara-saudara sebangsa kami. Bantu kami untuk dapat melakukan hal-hal yang benar ketika kami menunjukkan bakti dan cinta kami bagi negeri kami. Kami berdoa menyerahkan semua kami dalam satu persekutuan keluarga besar GKI Cipinang Elok. Kami punya opa dan oma di dalam persekutuan kami yang tetap kami doakan Bapa menolong mereka sehingga di usia lanjut, sekalipun ada berbagai macam kemunduran yang mereka rasakan, tetapi itu tidak mempengaruhi sukacita dan syukur mereka. Berbagai ketidaknyamanan karena usia lanjut, biarlah tetap dimaknai sebagai proses yang alami dan itu tidak membuat mereka mengeluhkan hidup. Tetapi mereka akan senantiasa melihat hanya kepada Engkau, Sang Pemberi sukacita. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan ada di rumah. Kami mendoakan Bapak Tony Magani, Bapak Untung Tobing, Bapak Maison Sitompul yang saat ini harus bergumul dengan batu empedu dan penumpukan lemak pada hati. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini pasca tindakan medis, mereka sedang dalam proses pemulihan. Kami mendoakan Ibu Pinkan Lantang, Ibu Yosefin Hadiwinata, Ibu Marta Mulyadi, Ibu Yuni Sinaga, Ibu Eni, mertua dari Penatua Hendrata, juga bayi Jeremy, Bapak Julius Moy, Bapak Suprihadi, Bapak Erwin Sinaga, Saudara Niko Wilianto yang sedang menjalani kemoterapi. Dan semua anggota jemaat maupun simpatisan kami yang karena ketidaktahuan informasi kami tidak dapat kami sebutkan namanya. Bapak, mereka yang bergumul dengan sakit, mereka yang bergumul dengan pemulihan, mereka yang bergumul dengan pengobatan baik di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa bagi mereka dan keluarga mereka. Biarlah ketika mereka menjalani semua pergumulan ini pun mereka akan menjalani dengan mengambil dan mengutamakan yang benar. Pemahaman yang benar bahwa sakit penyakit ini hanya sampai dan berkuasa pada tubuh mereka namun bukan pada iman percaya mereka. Maka iman itulah yang membuat mereka akan tetap bertahan. Iman itulah yang membuat mereka akan terus mengarahkan pandangan kepadamu. Iman itulah juga yang akan membawa mereka pada kesembuhan mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa juga bagi semua kami yang saat ini bergumul dengan setiap pergumulan pribadi kami baik di rumah. Kami yang saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan, kami yang bergumul dengan pendidikan anak-anak kami yang bergumul untuk mencari pasangan hidup yang sepadan. Kami percaya bahwa berbagai macam pergumulan yang kami saat ini hadapi, Engkau menginginkan agar kami menghadapi semuanya itu dengan pemahaman yang benar. Bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah merancang sesuatu yang baik. Asalkan kami mengambil keputusan dan langkah yang benar. Kami percaya jawaban doa itu ada. Dan jawaban doa itu sungguh-sungguh akan membuat kami berpikir tentang keputusan yang kami ambil dan yang kami utamakan. Kalaupun hari ini kami datang dengan membawa berbagai macam syukur kami
karena doa yang dijawab, sembuh dari sakit, berbagai macam pertambahan hari hidup maupun pernikahan, dan juga berbagai macam hal untuk kami syukuri. Kami mau belajar untuk percaya bahwa semua itu bukan pencapaian kami, bukan karena kami layak untuk menerimanya, tetapi karena Engkau yang menginginkan hal itu terjadi atas kami. Itu sebabnya kami merendah dan kami membiarkan Engkau ya Bapa memakai kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi kami sebagai gereja yang saat ini berhadapan dengan pemilihan calon penatua yang baru. Bapak yang menggerakkan hati, Bapak yang memilih, sehingga siapapun yang nanti akan melayani, mereka adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih. Terlepas dari mereka layak atau tidak, terlepas dari kepribadian dan berbagai macam hal masa lalu yang membuat mereka layak atau tidak layak. Karena Engkau lah yang memilih, Engkau yang mempersiapkan, Engkau yang melayakkan. Kami berdoa bagi panitia Natal yang saat ini sudah mulai mempersiapkan rangkaian acara Natal dan Tahun Baru. Bapak tolong kami agar kami tidak terjebak sebagai seremonial rutinitas kami tiap tahun. Juga kami tidak terjebak sebagai pelaksanaan program. Tetapi kami akan menjadikan persiapan ini sebagai persiapan yang akan memberkati kami sebagai para panitia dan juga kami sebagai orang-orang yang boleh hidup terlibat, mengambil bagian dan bahkan hadir di dalam setiap rangkaian acara Natal dan Tahun Baru nanti. Kami diberkati dengan setiap acara itu, kami diberkati dengan setiap ibadah itu, bahkan kami pun diberkati dengan setiap perayaannya. Kami berdoa untuk setiap kami yang boleh mengambil bagian dengan atau tanpa jabatan gerejawi untuk melayani. Tolong kami untuk diubahkan oleh pelayanan kami, sehingga pelayanan kami tidak bersifat kulit. Pelayanan kami akan turut mengubahkan setiap kami para pelayan Tuhan dan kemudian mengubahkan orang-orang yang kami layani. Terima kasih ya Bapak, kami mendoakan situasi daerah-daerah yang masih mengalami kekeringan, kesulitan air Bapak. Bahkan sampai hal seperti ini pun kami mohon Engkau campur tangan dan berbelas kasihan bagi setiap mereka yang mengalaminya. Dan pulihkanlah segala hal yang saat ini menjadi hal yang berat bagi saudara-saudara kami. Bapak yang baik, kami berdoa juga bagi perdamaian seluruh dunia. Mungkin bagi banyak orang ini suatu permintaan, suatu doa yang terasa mustahil. Tetapi Engkau adalah Allah Maha Besar yang tidak dapat diatur oleh manusia. Yang keputusannya tidak dapat dibuat, diubahkan, digagalkan oleh manusia. Sehingga kami mohon Bapa, mari pulihkan perdamaian dunia ini di dalam waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, ini doa kami. Kami akan masuk di minggu yang baru untuk melakukan apa yang sudah kami dengar hari ini. Bantu kami untuk berani menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Seluruh doa, permohonan, syukur kami sampaikan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang mengatakan demikian. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Dalam tiap ibadah bersama, pada jam 9 pagi dan jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Yang pertama, GKI Cipinang Elok melalui Bank BCA dengan nomor rekening 272-111-9922 atas nama GKI Cipinang Elok atau melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-100-88940 atas nama Sinode GKI Jawa Barat Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian NKB 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus
Mari kita berdoa. Berkat yang Kau berikan kepada kami tidak pernah habis ya Tuhan, tidak putus-putusnya dan selalu baru setiap hari. Kami rasakan melalui berkat kesehatan kepada kami, melalui keluarga kami, kasih sayang yang mesra. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menghargai persembahan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan, tidak hanya kami memberikan persembahan melalui materi saja, tetapi kami juga rindu untuk memberikan persembahan melalui tenaga kami, pikiran kami kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, inilah persembahan yang dapat kami berikan, walaupun jumlahnya sedikit Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang memberikan kami hikmat untuk mengelola persembahan yang telah memberikan berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami ucapkan doa ini. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan memutuskan yang benar sehingga kita akan masuk bersama-sama dengan Sang Mempelai. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya,
Kita menutup ibadah minggu hari ini dengan kembali menyanyikan KJ 424 ayat 4. Yesus menginginkan daku. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati.